Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Ya, semoga baik-baik saja. Itu harapan saya untuk semua teman-teman bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat menjalani aktivitas setiap hari. Dan ada kabar yang kurang mengenakan. Saya sendiri agak kaget setelah kemarin tuh mengetahui bahwa kapten tim nasional Indonesia, Jai Isyas, kembali mengalami cedera. Kita tahu bahwa ketika menang melawan Milan 2-0, Isyas itu cedera, tumit, ditarik keluar oleh Fabio Grosso, pelatih dari Sassuolo. Itu yang membuat Isyas itu tidak bisa bermain dalam 2 pertandingan melawan Torino dan melawan Lecce, mengalami kekalahan. Setelah dia istirahat 2 pekan, kemudian Fabio Grosso merasa yakin dan kembali coba memainkan dia ketika sudah ada tanda-tanda pemulihan untuk bermain dalam pertandingan terakhir melawan Parma. Itu kemarin untuk pertandingan terakhir di Serie A. Dan ini pertandingan yang berlangsung di Stadion Ennio Tardini. Isyas bermain sejak awal bersama Makioni, Molokewicz, Koulibaly di belakang itu tetap menjadi pasangan. Tidak ada Muharemovic sebagai pasangan dia di awal. Sepertinya baik-baik saja ketika bermain sampai dengan babak pertama. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan mengalami cedera lagi. Tapi kemudian setelah 0-0 hasil imbang di babak pertama, di babak kedua itu Isyas kemudian di menit 54 artinya ini 9 menit setelah babak kedua dimulai, Isyas kemudian terjatuh, ambruk di lapangan. Tidak ada mungkin benturan keras yang terjadi kelihatan di sana. Tapi kemudian dia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Harus ditarik keluar. Tim medis coba untuk bisa melihat dia dan dia sempat berdiri, kemudian keluar dengan merasa agak kesakitan dan cedera kambuh lagi. Dengan cedera ini menjadi was-was tentunya, menjadi tanda tanya apakah dia akan bermain di FIFA Matchday di saat tim nasional Indonesia akan bertarung melawan Oman tanggal 5 dan Mozambik tanggal 9. Karena waktunya kan sudah sangat dekat. Ini pun pasti akan memusingkan bagi pelatih kepala John Herdman. Nama Jai Isyas sudah keluar di antara 44 nama Garuda Calling. Minggu lalu itu sudah diumumkan lewat rilis PSSI dan Jai Isyas diyakini walaupun dia masih cedera waktu itu, tapi karena sudah mungkin ada pembicaraan dengan Herdman bahwa dia mulai pemulihan, tapi kemudian setelah menyelesaikan pertandingan terakhir itu kemarin malam waktu Italia dan mengetahui bahwa Isyas cedera lagi, saya pikir ini yang mengancam dia tidak bisa bermain. Kita juga berdoa bahwa semoga tidak terlalu serius cederanya sehingga dia bisa datang pada waktunya. Tetapi ini pun riskan ada risiko besar. Kalau dalam minggu-minggu ini atau di akhir bulan ini atau sampai awal bulan dia masih dalam pemulihan, kemudian dipaksakan lagi main, mengalami cedera lagi, nah ini akan bahaya untuk karir dia. Jadi memang John Herdman harus berpikir ulang untuk memanggil kembali Jai Isyas, karena ini sudah untuk kedua kali kan. Dalam rentang 2 minggu dia mengalami cedera. Nah, tidak mudah, itu cepat sekali dalam pemulihan. Kalau kemudian pada tanggal 5 sudah langsung bermain dan dia akan memimpin sebagai kapten di jantung pertahanan Indonesia. Kita sih berdoa semua penggemar sepak bola Indonesia, semoga Jai Isyas ini cepat dalam pemulihan. Tapi untuk bermain itu, saya bilang ada resiko yang harus ditanggung di sini jika dia harus menginginkan. Bagi Jai Isyas pasti dia ingin bermain di FIFA Matchday, tapi tergantung dengan kondisi dia.
Jika dia merasa bugar, benar-benar bugar dan sudah pulih total, mungkin itu bisa ada. Tapi kan waktunya sangat dekat. Makanya kita akan lihat. Ya. Ini sedang diobservasi juga oleh tim medis. Ya, Luca Terzi yang menjadi tim medis di Sassuolo kan memantau terus cedera dari Jay Ises. Yang pasti Jay Ises perlu istirahat ini. Setelah dia cedera ulang untuk kedua kali, dia harus istirahat. Paling tidak sampai ya seminggu 2 minggu ke depan dia harus. Kalau dia harus 2 minggu istirahat, dia tidak akan bermain di FIFA Matchday ya untuk menghadapi Oman dan menghadapi Mozambik. Jadi kita akan kehilangan seorang pemain terbaik di lini belakang, walaupun memang kita banyak pemain belakang, tapi tidak ada pemain seperti Jay Ises, dan itu kan sudah terbukti. Ketika Jay berada di Sassuolo, dia menjadi pilihan utama bagi Fabio Grosso, pelatih dari Sassuolo, untuk bermain di klub di Serie A ya. Jadi ini tidak gampang ya untuk bisa mendapatkan tempat utama sebagai pemain inti setelah dia diambil dari klub sebelumnya dari Venezia ya. Dan kita akan bertarung memang bagi John Herman tanpa Jay Ises tetap harus menyiapkan penggantinya ya. Mungkin saja Kevin Dix yang ada di sana akan bermain di belakang bersama dengan Rido dan Justin Hapter, atau kita masih punya Elkan Bagot yang masih bisa ditaruh di belakang. Kevin Dix akan tetap di kanan, berarti di belakang ada Elkan Bagot, Rizky Rido, dan juga dengan Justin Hapner. Itu opsi yang mungkin bisa diambil oleh John Herman di saat akan menghadapi FIFA Matchday. Dari Jay Ises ya, kabar yang tidak mengenakan ini, saya coba bergeser dengan keberhasilan Martin Pas, penjaga gawang kita ya, bersama dengan Ajax itu lolos, bawa Ajax ke Liga Eropa atau di Liga Conference ya, setelah menang adu penalti melawan Utrecht di Stadion Kras di Volendam juga kemarin malam. Jadi akhirnya Ajax menang dengan 4-3 setelah bermain 1-1. Sempat bermain imbang 0-0, ada perpanjangan, kemudian Ajax bisa memimpin gol lewat David Klaassen, pemain mereka, di menit 96, namun disamakan oleh Givay Sace di menit 106. Ini yang membuat pertandingan antara Ajax dan Utrecht itu harus dilanjutkan, karena ini kan pertandingan playoff untuk jatah tim dari Eredivisie ikut di Liga Conference. Nah, dalam adu penalti Martin Pas tampil luar biasa. Ya, dia 2 kali terbang untuk menepis tendangan penalti dari pemain Utrecht. Ya, diantaranya dari Sebastian Haller dan juga dengan Sofian El Kroni, dan itu yang membuat Ajax bisa memenangkan pertandingan dengan 4-3 atas kegemilangan dari seorang Martin Pas yang penjaga gawang yang akan dipakai oleh John Herman dalam pertandingan melawan Oman dan melawan Mozambik. Ya, kita tidak tahu bahwa Martin Pas ini akan dimainkan di pertandingan pertama, seperti di FIFA Series dia bermain dengan Saint Kitts, tapi di pertandingan kedua ada penjaga gawang terbaik lainnya, Emil Audero melawan Bulgaria saat itu. Mungkin saja bagi Martin Pas dia akan bermain dengan Oman, kemudian ada bergantian dengan Emil di pertandingan Mozambik. Jadi selamat buat Martin Pas yang sudah membawa Ajax lolos ke Liga Conference ya. Oke, sampai di sini saya berbicara dengan 2 pemain kita. Cederanya Bang Jay, dan juga dengan keberhasilan Martin Pas. Sekali lagi doa terbaik untuk Bang Jay. Semoga cepat pulih ya, sehingga bisa beraktivitas lagi di lapangan hijau. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.